أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terpatihan Foundation yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengalami ujian, terpaan, badai datang silih berganti. Namun ada yang kuat, ada yang tegar, dan ada juga yang tumbang. Semua itu haruslah menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya. Tak lain tak bukan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuan yang Allah sudah takar untuk hamba tersebut. Yang kita ketahui bahwa ujian, cobaan ketika seorang hamba itu merasa bahwa tekanan yang amat berat disadarinya akan menggugurkan dosa-dosanya, inilah yang akan dipetik kelak di akhirat sebagai penggugur dosa, sebagai pelipur lara, bahwa semakin pilu maka semakin nikmat nantinya ketika seseorang sudah berada di yaumul akhir. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Bukan perkaranya kamu cinta kepada Allah, yang paling penting adalah kamu dicintai enggak oleh Allah. Dan di antara sarana kamu dicintai oleh Allah, sabar. Nah, kalau kamu bersabar menghadapi ujian, penat kepala, permasalahan tidak henti-henti, ujian selalu bikin jengkel, bikin sabar, Allah mencintaimu. Makanya sebagian ulama, kalau tidak salah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah indah, dia berkata begini, makna perkataannya saya lupa, kalau enggak Ibnu Qayyim atau Al-Qasim ya. Intinya dia mengatakan, kalau Anda merasa sakit di hati, sabarkan sakit, karena sabar artinya menahan. Pilu hati ini, sedih, jengkel ya. Karena sabar terkadang pilu, sabar terkadang jengkel, banyak hal. Kata dia maknanya, ini yang kamu alami jengkel ini pahalanya sangat besar. Jangan kau lampiaskan, sabar. Begitu kau masuk dalam alam barzakh, langsung merasakan kenikmatan buah daripada kejengkelan yang kau tahan tersebut. Begitu kau masuk alam barzakh, kau akan merasakan kepiluan hati yang kau sabari tersebut. Jadi kalau hati kita lagi pilu-pilunya, sudah sabar. Bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma ajurni fi musibati hadza. Ucapkan kata tersebut, kita ini milik Allah, kita kembali kepada Allah. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Di balik keputusan pasti ada kebaikan yang Allah siapkan bagiku. Allah ma'jurni fi musibati hadza. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran dari musibahku ini. Dan ingat, kepuluhan hati yang kita rasakan tadi, sungguhnya itu adalah deposit kenikmatan yang akan kita rasakan di alam lain. Itu akan berganti jadi semakin pilu, semakin nikmat. Gampangnya demikian. Teori ya. Teorinya indah atau tidak? Saya ulangi. Semakin pilu, semakin apa? Semakin nikmat. Semakin jengkel, semakin apa? Nikmat. Kapan kita rasakan? Begitu masuk alam barzakh, kita rasakan, oh ternyata yang tadi waktu kita kemarin nangis-nangis, ternyata sekarang jadi nikmat luar biasa. Yang kemarin kejengkelan kita tahan, terjadi nikmat yang luar biasa di alam barzakh. Begitu ruh Anda dicabut, Anda dimasuk alam barzakh, langsung Anda rasakan kenikmatan tersebut. Makanya sabar. Dan ini berlaku pada amal soleh apapun. Saya tidak bosan menyampaikan nasihat seorang dokter kepada saya. Waktu ketika ibu saya meninggal ya, kemudian ada dokter yang biasa merawat ibu saya, datang jauh-jauh, dia datang, kemudian dia ikut menguburkan. Saya bilang, dok, saya ya sapalah. Dok, makasih dok, jauh-jauh, panas-panas kesini. Kata dia, Ustaz, enggak ada capek, Ustaz. Enggak ada susah. Ini amal soleh, Ustaz. Kalau saya meninggal, saya yang pertama rasakan, Ustaz. Dia ceramain saya. Iya. Tapi itu masuk ke hati saya. Dia bilang, tidak ada capek, Ustaz. Ini amal soleh memang harus capek. Nanti kalau saya masuk kuburan, saya yang pertama kali merasakan capek-capek ini semua. Ini logikanya benar. Ini sekarang kita saatnya bercapek-capek, berlelah, bersabar-sabar. Semakin pilu tadi apa teorinya? Semakin pilu semakin apa? Nikmat. Semakin jengkel semakin apa? Nikmat. Teori ya. Tinggal antum praktekkan.